Ya, mungkin seperti itu. Mungkin dari Pak Rohman bisa menyampaikan materinya seperti itu, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari teman-teman, seperti itu. Ya. Oke, langsung saja. Iya, monggo Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir mengikuti acara sharing virtual online ya, dalam masa menghadapi masa pandemi ini. Dan dirasakan hingga ke pelosok pedesaan. Dan kebetulan saya juga berada di wilayah ruang lingkup perdesaan. Ini sangat dilema sekali karena warga masyarakat, khususnya pelajar, mahasiswa harus mengikuti kegiatan secara online, akan tetapi berada di pedesaan ini ada beberapa kendala sebenarnya. Tapi ada yang tidak menjadikan masalah berarti, ada juga yang memang merasa kesulitan hingga mereka turun ke kota untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini mungkin ada sedikit cerita suka duka bagaimana menghadapi masa pandemi ini, sedangkan semuanya harus dikerjakan di rumah, terutama di pedesaan. Terima kasih yang sudah memperkenalkan saya. Datanya sudah benar lah. Dan saya memang seorang yang freelance, bukan pejabat. Pejabat hanya teras bawah saja sebagai BPD, ya. Dan itu hanya sebagai penampung aspirasi masyarakat, menggali aspirasi masyarakat, dan ini juga sebagai kesempatan saya di BPD untuk menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Selain di BPD, sebagai program pengembangan TBM, saya juga mendirikan sekolah SMA terbuka, di mana saya menjaring anak-anak yang putus sekolah, anak-anak berandalan lah gitu. Kadang-kadang ada anak pang juga saya rekrut, saya sekolahkan secara gratis. Membuka juga program kesetaraan, paket A, B, C, dan itu juga ya berkat kerjasama berjejaring dengan PKBM yang lain karena saya belum punya yayasan ya. Dan ini sedikit terbantu bagi masyarakat. Nah, kebetulan di masa pandemi ini yang namanya SMA terbuka, terus kesetaraan tetap sama pembelajaran ada. Cuma biasanya kita kopi darat, belajar offline, ya, ada di balai desa, ada di TBM. Sekarang semuanya tetap harus mengikuti prosedur, aturan belajar daring lah, online. Nah, di sini juga memang banyak mengalami kendala, hambatan. Di antaranya sudah pada tahu bahwa program kesetaraan ini, SMA terbuka, saya merekrut orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak ada fasilitas untuk ngelink ke internet, HP pun tidak ada. Nah, ini salah satu kendala. Semua harus belajar online, semuanya harus daring, dikerjakan di rumah. Akan tetapi justru saya merekrut para pelajar, warga belajar justru dari kalangan yang tidak mampu. Nah, disinilah tergeraknya saya berserta relawan membantu semua masyarakat yang membutuhkan, walaupun jaringan sekarang memang agak sedikit jelek, di mana waktu masa pandemi semua harus belajar bekerja di rumah. Mungkin secara logika semua berjuta-juta orang menggunakan sinyal, dan di desa ini agak sedikit kalau cuaca jelek dia kurang bersahabat. Itu semuanya masyarakat sekarang harus melek literasi, terutama literasi digital. Ini dari sisi positifnya.
sebelum adanya pandemi ini, semuanya mengabaikan masalah berbagai aplikasi lah, WhatsApp dan segala macam. Pas adanya pandemi, semuanya harus belajar mengenal berbagai aplikasi dan secara serentak. Nah, ini tantangan bagi saya dan semuanya. Semuanya harus bertahap. Ada sosialisasi di tingkat saya door to door, sosialisasi, terus ke warga belajar bagaimana cara mengunduh aplikasi WA segala macam, dan mereka sebenarnya sudah melek sih, melek internet juga, melek medsos, akan tetapi hanya belum ada kecakapan literasi, baru hanya sebatas mengakses. Sedangkan kalau untuk eh, menggunakan internet secara baik dan sehat itu minimal ada 10 lah, 10 kecakapan berliterasi digital. Dan kebanyakan masyarakat di sini hanya baru mengakses saja. Dan akunnya juga paling Facebook lah, jarang ke IG atau punya apa, membuka aplikasi Zoom dan segala macam gitu. Itu kisah di desa saya. Dan alhamdulillah sekarang sudah semuanya hampir sudah teratasi. Warga belajar sudah bisa online, ya, belajar secara daring, walaupun satu HP itu dipakai untuk 3-4 orang. Gitu. Karena tidak semua warga belajar, apalagi yang biasanya bertani, lalu memegang HP, agak gagap juga. Gitu. Nah, akhirnya saya dan relawan mengadakan sosialisasi door to door, mengadakan pertemuan ada di posyandu, di balai desa, walaupun terbatas karena ke apa ke kebatas dengan prosedur protokoler kesehatan. Tidak boleh mengumpulkan banyak orang gitu, mengadakan pertemuan-pertemuan secara besar. Akhirnya saya bersama relawan menggali ide bagaimana caranya supaya sosialisasi menggunakan internet, berliterasi digital itu bisa jalan. Itu yang saya rasakan. Dampak positifnya lagi, setelah semua mereka bisa mengenal berbagai aplikasi, ada perubahan-perubahan baru. Di antaranya mereka sudah mau mempelajari tentang marketing online. Walaupun yang mereka jual sederhana, misalkan sirup, cireng, kayak gitu, bukan ke sepatu atau baju. Karena terus kami melakukan pembelajaran bagaimana caranya menggali ekonomi, membuka peluang di masa pandemi ini. Akhirnya semuanya sudah mulai berangsur-angsur. Nah, berarti ada sisi hikmahnya dan pembelajaran nih masa pandemi ini. Semuanya bisa jadi melek literasi digital, terus mereka juga bisa membuka peluang-peluang melalui online, melalui internet, menggunakan medsos secara baik. Sebelumnya saya pernah mengurus beberapa warga yang tersandung dengan masalah media sosial. Karena itu tadi mereka baru bisa mengakses itu, belum bisa mendistribusikan, menyaring informasi, dan tidak mengetahui atau belum mengetahui mana berita yang benar, mana hoax gitu. Nah, itu sisi positifnya. Dan saya bersama relawan sebelumnya gencar juga sosialisasi masalah literasi digital ke sekolah. Cuma karena keburu pandemi, akhirnya kegiatan kopdar, kegiatan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah jadi terhenti. Itu mungkin dari sisi positifnya tentang literasi digital dengan masyarakat di pedesaan. Pada akhirnya semuanya bisa menerima bahwa ternyata begitu pentingnya literasi digital walaupun kita berada di pedesaan.
pedesaan. Bahkan sekarang jual sayur juga, bagaimana caranya? Mereka diajarkan bagaimana cara berjualan di online. Karena ada beberapa relawan di TBM sudah mahir jual beli di online. Itu karena sudah umum sekarang di pedesaan juga kebutuhan yang mendasar bukan hanya sandang, papan, ya, pangan, kan tetapi kuota juga sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar ya. Itu. Masyarakat di pedesaan baru bisa mengakses dan belum memahami kecakapan tentang literasi digital gitu. Memahami, menganalisis, memproduksi, terus berkolaborasi itu belum paham. Nah, kan tetapi pas adanya pandemi ini kesempatan bagi saya dan relawan untuk menyampaikan inilah untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan sehat. 10 kecakapan literasi digital harus dikuasai oleh masyarakat. Sehingga jangan sampai tersandung, terus gaptek, gitu. Karena ada beberapa warga yang pernah tersandung masalah medsos sampai diuruskan di balai desa karena ada men-share berita hoax, terus juga pencemaran nama baik gitu. Dan mereka tidak tahu tentang undang-undang IT, tentang sanksi, bagaimana kalau misalkan menyebarkan berita hoax dan segala macam. Itu yang saya temukan selama saya mengelola di TBM dan mengadakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Barangkali ada yang langsung ada yang belum saya jelaskan atau kelewat, boleh langsung saja. Ya, ya baik. Terima kasih Bapak. Ya mungkin, ya tadi menarik ya di pedesaan yang memang mungkin masih terkendala banyak hal seperti infrastruktur, kemudian jaringan internet seperti itu. Tapi tetap bisa apa ya, melihat peluang-peluang yang ada gitu untuk terus ya bisa bersesuaian seperti itu ya Pak ya. Ya, Dan juga ada sisi positif negatifnya dan memang ya disitulah pentingnya literasi digital untuk memberikan pemahaman ke masyarakat untuk ya agar sesuatu yang belum mereka pahami yang itu negatif bisa dialihkan ke yang lebih baik seperti itu. betul. Ya mungkin dari ya, Ya, ya monggo Pak. sisi positifnya kalau kita melek literasi digital, kita kan bisa menghemat waktu, menghemat biaya gitu, terus bisa memperluas jaringan, terus bisa melihat peluang-peluang sebenarnya dari melek literasi digital. Sekarang kan banyak sekali perlombaan tentang menulis, perlombaan-perlombaan yang dikaitkan dengan pandemi COVID seperti video kreatif bertugas di rumah, pembelajaran di rumah. Sebenarnya membuka peluang juga sih. Tapi itu tadi ada keunggulan, ada kelemahan gitu. Kelemahannya itu kalau untuk di pedesaan tidak 100% masyarakat siap dengan literasi digital. Gitu. Karena satu tadi SDM ya. Kedua sarana. Tidak semua warga masyarakat mempunyai gadget gitu, mempunyai HP. Akhirnya cara kami di TBM mengadakan kegiatan secara bergiliran. Misalkan 3 orang mengerjakan tugas dengan satu HP, HP-nya siapa saja. Gitu. Besoknya ya begitu. Yang penting pembelajaran kami untuk masyarakat, untuk warga belajar tidak terhenti. Itu salah satu solusinya. Itu. Ya baik. Mungkin kita langsung ke tanya jawab ya Pak. Mungkin peserta ada yang ingin bertanya seperti itu. Ya.
Monggo dari teman-teman dan juga mungkin ini tadi oh ya ada yang dari Bekasi juga Pak, ada dari eh ya ada yang dari TBM oh ya dari TBM Masyarakat Rumah Pelangi Bekasi seperti itu ada yang ikut bergabung. Nah, mungkin dari Ibu ataupun yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa secara langsung, monggo, atau bisa juga melalui fitur chat seperti itu. Saya Mbak Moderator. Iya, monggo Mas Tiko. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Rohman. Sore. Ya, senang bisa ikut sharing Kang Rohman sore ini gitu. Tadi menarik sekali bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kang Rohman dan teman-teman di sana. Bukan ya literasi digital di masyarakat gitu. Nah, saya tertarik dengan yang mungkin bisa ini diceritakan juga Kang Rahman di sana untuk adik-adik kan adik-adik atau mungkin yang remaja-remaja atau mungkin masyarakat yang di TBM sana kan interaksi untuk datang ke TBM dan sebagainya untuk berkumpul kan berkurang tuh Kang. Nah, kegiatan-kegiatan literasi lainnya itu bagaimana penerapannya sekarang? Mungkin literasi baca tulis atau literasi apa yang lainnya, misalnya literasi sains yang mungkin diterapkan semasa pandemi ini seperti apa di sana Kak? Ya. Terima kasih. Salam kenal juga ya buat Kang Siapa dari TBM Bekasi ya. Sebenarnya untuk di pedesaan pandemi COVID ini seperti tidak ada pengaruh besar. Tidak ada pengaruh besar. Soalnya setiap hari anak-anak selalu berkunjung gitu. Dan saya juga menjadikan dilema, ditutup apa tidak? Ditutup apa tidak? Kalau misalkan ditutup TBM saya, anak-anak merasa ada kekurangan gitulah dalam kesehariannya karena setiap sore anak-anak selalu berkunjung gitu. Dan selama mereka tidak berinteraksi dengan orang luar, selama ini TBM tidak saya tutup gitu. Walaupun saya juga sih mematuhi pada protokol kesehatan, dibagi dua, pembaca ada di dalam, ada di luar. Dan selama pandemi ini tidak ada kegiatan yang sama sekali di off, tidak ada sama sekali di off. Cuma justru kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif. Seperti saya membuat video bagaimana membuat mainan dari kulit jeruk, gitu. Cara membuat ekobrik, gitu. Karena setiap hari itu anak-anak selalu ada berkunjung. Itu tidak TBM saya tidak menggunakan fasilitas WiFi ya, apalagi kalau pakai. Gitu. Nah, kegiatan-kegiatan mereka yang sifatnya edukatif, ya, kreatif, seperti membuat keterampilan, saya videokan, saya share ke mereka. Nah, itu sebagai pemantik mereka berkunjung ke TBM. Gitu. Kalau mereka penasaran dengan keterampilan berikutnya, maka saya merujuk bahwa di TBM ini ada loh buku-buku kerajinan ini. Mereka semakin penasaran. Itu sebagai pemantiknya. Terus mengadakan kegiatan menulis. Gitu. Walaupun hanya 4 orang atau 5 orang, kegiatan itu terus berjalan. Dan impact dari menulis itu saya buatkan buku. Misalkan kumpulan puisi atau kumpulan apa, dicetak, dibagikan ke mereka. Itu salah satu pemantik juga buat anak-anak untuk terus berkunjung. Makanya saya bingung kalau ditutup, mereka itu merasa gimana gitu. Makanya tidak saya tutup. Dan kebetulan di pedesaan mereka tidak ada interaksi dengan orang luar, dari zona-zona merah lah gitu ya, semuanya ada di lingkungan. Dan saya juga selalu tanya apakah di rumah ada tamu dari luar, karena tidak ada. Nah, berarti agak sedikit bebas, lega. Kalau ada yang mau ke TBM, saya tanya ada tamu nggak dari luar, nggak.
Nah, boleh itu berdiskusi lah. Gitu. Walaupun memang saya juga ada kekhawatiran lah. Kalau misalkan terjadi sesuatu, saya duluan sebagai pengelolanya yang ditegur pasti gitu. Saya juga dilema ya, deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada hal apapun lah, tidak ada kekhawatiran, semuanya berjalan lancar. TBM tidak saya tutup, kegiatan kreatif terus berjalan seperti kegiatan menulis, menggambar, membuat keterampilan sesuai dengan potensi mereka. Jadi literasi itu memang benar literasi untuk semua. TBM hanya sebagai wadah, jadi di dalamnya ada multi literasi. Gitu. Jadi buat apa mereka paham membaca buku yang tebal, tapi tidak ada impact, gitu. Tidak ada karya nyatanya, gitu. Tapi tetap rujukan pada buku. Misalkan membuat kerajinan, apa nih besok kita lihat di perpus di TBM pasti ada. Nah, seperti itu pemantik-pemantik saya untuk terus membuat anak-anak betah di TBM, terus berkunjung. Kalau sebelum masa pandemi, saya selalu ada kegiatan demo masak berbasis buku gitu sebelum pandemi ini. Nah, bagaimana caranya supaya ada support nih dari luar? Saya iseng-iseng dengan sebuah perusahaan terigu. Ternyata mereka mau datang. Mereka membawa alat, mereka membawa apa? Jadi masyarakat tinggal nyatet aja gitu. Tinggal nyatet, tinggal nyicipi. Nah, yang tidak tahu TBM jadi tahu. Yang tidak tahu bahwa di TBM ada resep masakan, akhirnya berkunjung. Nah, terus juga sebagai solusi saya bagaimana caranya yang jauh supaya tetap mengakses bahan bacaan, bahan pustaka. Akhirnya saya sama relawan membuat kegiatan rolling buku ke PAUD-PAUD gitu. Jadi yang jauh dari TBM, nah mereka bisa ke PAUD yang terdekat. Itu salah satunya. Itu pengalaman kami selama mengelola TBM. Ya, baik. Bagaimana dari Mas Dika? Apakah ada tanggapan? Ya, nggak ada. Terima kasih dapat perspektif tambahan untuk program-program literasi dari yang sudah dilakukan sama Kang Rahman dan sana. Terima kasih banyak, Kang. Iya, sama-sama. Ya. Ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang hendak bertanya? Boleh seputar perkembangan budaya baca ya. Di sini mungkin ada yang mengelola TBM juga ya. TBM rumah baca. Ini saya mengulas lagi tentang TBM ya, walaupun nanti kita kaitkan juga dengan masalah pandemi. Ada yang bertanya ke saya, ke baik Japri ya, Messenger, menanyakan juga masalah legalitas nih ya, masalah legalitas. Saya pengen mendirikan taman bacaan, rumah baca atau pojok baca, tapi tidak punya legalitas katanya. Kebetulan saya mendirikan TBM ini mandiri. Sebenarnya untuk TBM mandiri tidak punya legalitas apapun juga tidak bermasalah. Yang penting kan ada gerakan. Paling minimal ada surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa. Nah, akan tetapi kalau misalkan TBM tersebut sudah berkembang, ya, rumah baca tersebut sudah berkembang, mau mengadakan berjejaring, mau bermitra dengan pihak CSR ataupun pemerintah, tentu legalitas itu menjadi hal yang utama ya. Minimal akta notaris, sini ya yayasan. Jadi itu jawaban untuk teman-teman pegiat literasi kalau ingin mendirikan taman bacaan, ayo kita dirikan. Punya 10 buku, jadilah. Gitu. Tempatnya di mana? Di teras bisa. Karena membaca itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Ada namanya teras baca tuh di Bekasi ya kalau nggak salah. Itu karena dulunya membuka TBM-nya di teras. Yang akhirnya berkembang. Dan sampai sekarang namanya tetap teras baca. Pojok baca. Gitu. Ada lagi? Iya, mungkin dari teman-teman yang lain.
Kesehatan. Iya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Kenalkan, nama saya Aziz. Saya ingin bertanya Pak Rohman. Saya sempat lihat-lihat di Facebook Pak Rohman gitu, yang mana di Facebook itu ada aktivitas bertani seperti itu. Nah, Pak Rohman nih sebagai petani dan memang hidup di lingkungan apa ya, pertanian gitu. Nah, apa ya, bagaimana masyarakat ini, masyarakat di apa namanya, di petani itu melihat pandemi COVID seperti ini? Apakah sama saja atau halnya ada yang berubah gitu? Kalau memang ada yang berubah, kira-kira apa Pak seperti itu? Ya. Masyarakat di sini bertani ketika adanya pandemi COVID ini bagaikan gimana ya? Ketika melamun dikagetkan gitu ya, dikagetkan. Akan tetapi semuanya hanya berselang sebentar saja. Misalkan sebelumnya rame jadi sharekan oleh ketua RW, oleh kadus, oleh kepala desa bahwa tidak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, misalkan Jumatan, terus ada rapat-rapat. Awalnya semuanya ketakutan gitu, dan aktivitas untuk sekitar seminggu agak sedikit lumpuh gitu, Tapi dari seminggu ke sini mereka kayaknya sudah terbiasa, apalagi ke kebun ya, beraktivitas ke kebun, tidak terlalu berinteraksi dengan orang banyak, apalagi orang luar. Jadi berjalan saja. Akan tetapi kalau dampaknya dirasakan juga oleh masyarakat. Ya, makanya kenapa dari relawan saya mengadakan pembelajaran tentang marketing online. Karena sekarang saja nih yang dirasakan petani, terpuruknya dari dampak pandemi ini, harga sayuran begitu anjlok. Ya, anjlok. Cabai itu kalau nggak salah 4.000 lah, 4.000 sekarang, itu setengah laku. Dan banyak petani akhirnya tidak dijual. Kalau cabai dikeringkan. Pernah juga tomat tidak laku, akhirnya mereka buang, mereka bagikan gitu. Itu yang dirasakan. Itu dampak dari pandemi ya. Nah, makanya para relawan kami sedikit demi sedikit bagaimana sih berjejaring dengan orang luar. Misalkan berjualan sedia tomat gitu. Mau berapa kilo di sini, terus misalkan siap antar. Nah, awalnya mereka tidak melakukan hal itu gitu. Kan mubadir tuh. Pernah timun tidak laku, akhirnya dikasih untuk pakan ternak gitu. Berapa karung. Nah, akhirnya kami juga bekerja sama dengan BUMDes, bagaimana caranya sih supaya masalah yang terjadi di masyarakat ini jangan sampai hasil jeripaya selama bertani ini mubadir gitu. Saya juga sedang menjajaki dengan BUMDes bagaimana caranya supaya ada pengepul yang masuk ke pedesaan atau BUMDes sendiri yang menampung. Jangan sampai panen tomat murah tidak laku, mereka buang, mereka bagikan ke masyarakat. Nah cuma mungkin untuk masyarakat di pedesaan, untuk masalah pangan tidak ada masalah, gitu, tidak ada masalah. Tapi kalau di kota jelas ya, misalkan yang jualan, mereka kontrakannya harus bayar, kebutuhan sehari-hari. Kalau di desa kan sayur-sayuran gratis, gitu, beras pada punya, gitu. Akan tetapi untuk daya beli mereka jadi berkurang karena pendapatan berkurang. Walaupun punya sayuran banyak kan tetap harus beli minyaknya, harus beli apa gitu. Nah itu. Tapi kekhawatiran masalah pandemi COVID ini tidak ada kekhawatiran yang wah gitu. Hanya seminggu dirasakan mereka pada takut keluar, semuanya pada menurut pakai masker gitu. Ke kebun juga pakai masker karena ada larangan atau ada sanksi, misalkan kalau
tidak memakai masker begini gitu. Tapi sekarang sudah kembali normal ya. Kalau dirasakan di pedesaan, dan sepertinya pandemi ini sudah berlalu lah, sudah berlalu gitu. Kalau di kota besar pasti masih merasakan. Kalau di pedesaan kegiatan sehari-hari tidak terpengaruh, akan tetapi dampak perekonomian berpengaruh. Itu yang saya rasakan. Itu buat siapa? Mas Ajis ya? Iya. Ya, saya boleh follow up pertanyaan, moderator? Iya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Tadi ini Pak, menarik tadi Bapak menjelaskan gitu tentang relawan yang memberikan pelatihan-pelatihan online, marketing online nih Pak, Ya. ke petani gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana Pak respon dari petani gitu dalam apa namanya pelatihan marketing online itu gitu, dan mungkin apa cerita unik gitu dari relawan-relawan yang memberikan apa namanya pelatihan marketing online kepada para petani seperti itu Pak. Oh ya. Responnya sangat luar biasa, itu diterimanya oleh para petani, walaupun tidak begitu instan gitu. Kita melatihnya perlu kesabaran, gitu, perlu kesabaran. Pas waktu ada dari kegiatan pendataan, karena ada program ini nih, ada program bansos ya dari pemerintah, tapi semuanya harus berbasis online datanya. Semua RT, RW, kadus, bahkan kepala desa ngumpul di sini di rumah saya. Ya. Nah, itu juga kesempatan bagi saya dan relawan untuk menyampaikan. Mereka datang kebanyakan banyak yang tidak bisa menggunakan aplikasi. Gitu. Padahal untuk di Jawa Barat sekarang kan ada program bantuan gadget ya, smartphone buat RW-RW. Nah, saya buatkan grupnya, itu supaya mereka sharing, termasuk bagaimana caranya membuka peluang untuk memajukan ekonominya, gitu, yaitu berjualan online, termasuk menciptakan pemberdayaan pendapatan lingkungan, yaitu melalui bank sampah, gitu. Dan itu kita juga bikin grup ya tentang bank sampah RW, gitu. Jadi supaya di lingkungan RW ada pembangunan, terus misalkan ada musibah, nah itu dana tersebut bisa digunakan. Sebelumnya ada sistem urunan ya, urunan dalam bentuk uang, misalkan sebulan sekian. Nah, masa pandemi ini kan mereka jadi mengeluh, ya, boro-boro buat iuran, buat urunan gitu. Yang akhirnya mereka urunan dengan sampah. Sama seperti halnya penerapan ke TBM. Yang mau baca ke TBM, yang mau pinjam buku, yang mau baca buku wajib bawa sampah gitu. Wajib bawa sampah. Sebenarnya hasil penjualan sampah tidak seberapa, tapi saya ingin menanamkan karakter mereka, disiplin mereka gitu. Karena selama ini sampah juga jadi permasalahan di pedesaan gitu. Karena tidak adanya TPS, tempat pembuangan sampah. Dan tadi siang alhamdulillah saya juga sudah di ACC program tentang pembangunan TPS 3R, dan untuk KPP-nya para pengelola kegiatannya saya melibatkan para relawan TBM dan para pemuda di tiap RW untuk mendirikan bank sampah. Nah, itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi lingkungan juga. Karena sampah yang kita kelola bisa didaur ulang, terus juga ada pembuatan kompos organik. Itu Mas Aziz. Iya, mungkin dari Mas Aziz ada follow up kembali. Sudah, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Ibu Romlah dari TBM Rumah Pelangi, mungkin ada yang hendak bertanya.
Silakan kesempatan bersama Pak Rohman yang ini kita membahas tentang literasi digital terutama untuk masyarakat pedesaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan Ibu Roh, TBM Pelangi. Ini yang kita buka perpustakaan tuh Pak dari tahun 2015 lah, September 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah masih berjalan. Cuman ini masalah sampah nih Pak. Untuk sampah tuh ini itu lingkungan tuh ya tadi belum ada tempat pembuangan tuh Pak. Gimana supaya ada tuh Pak, khususnya untuk Desa Karangwangi. Gitu. Saya lihat masih berserak di jalan gitu Pak. Jadi belum ada ininya dari dulu tuh Pak, belum ada, jadi masih dibakar lah. Kalau di sini di pedesaan di dalam di lahan tuh Pak paling ya dibakar pakainya tuh Pak. Kalau di sini pakainya kalau dibakar tuh Pak akan ganggu ini nggak kesehatan nggak Pak ya? Saya bertanya begitu kalau masalah sampah. Soalnya kalau untuk pengangkutan kan belum ada Pak di desa itu Pak. Sama ya dari desa Karawangnya juga belum ada masalah sampah. Jadi setiap sampah yang di rumah itu pakainya dibakar semua Pak di lingkungan masing-masing tuh Pak. Itu akan menjadi sehat nggak Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sampah ya Bu. Ya. Di desa Ibu ya, desa atau kelurahan ya? Desa Desa. Pak. Desa. Ya. Nah, kalau di desa itu pasti ada BPD ya. Nah, kalau sampah menjadikan hal yang urgen, itu BPD sama desa bisa membuat perpres tentang persampahan. Ya, satu itu. Misalkan nanti hasil dari perdes itu bisa disampaikan ke masyarakat bahwa setiap masyarakat wajib punya tempat pembuangan sampah, misalkan membuat lubang meter lah gitu. Nah, kedua, Ibu bisa koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, ya, karena di Dinas Lingkungan Hidup itu ada program PR, gitu, di mana nanti desa tersebut akan dibangunkan sebuah TPS, ya, tempat pembuangan sampah, sekaligus untuk pengolahan dan pengelolaan, itu. Nah, nanti juga TPS tersebut akan mendapat inventaris juga seperti motor pengangkut sampah, mesin pencacat. Itu kalau belum ada. Nah, terus hal yang bisa dilakukan adalah koordinasi lingkungan terkecil saja. Misalkan saya di lingkungan RT asalnya di seputar TPM. Saya membuat gerakan buang sampah. Semua membuang sampah ke TBM yang mau membaca gitu. Nah, ada juga masyarakat yang nabung sampah dan akhirnya setiap tahun mau puasa nih, saya kasihkan ke masyarakat supaya kecil ini tabungan THR sampah. Nah, itu juga menjadi pemantik masyarakat untuk membiasakan mengumpulkan sampah. Apalagi ada yang mewadahi gitu. Kalau selama ini tidak ada wadah, tidak ada penggerak, pasti masyarakat akan seenaknya saja buang sampah gitu. Mau dibakar atau dibuang di mana saja. Nah, yang khawatir dibuang di mana saja. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi di tingkat desa coba BPD dengan tokoh masyarakat berembuk membuat perdes tentang sampah. Kalau sudah ada perdes tentang sampah, Ibu bisa langsung koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, karena di sana terdapat banyak program-program tentang penanganan sampah. Apalagi kalau desa tersebut sudah ada gerakan tentang sampah, itu sangat gampang, sangat memudahkan. Itu Bu. Nah, untuk hal yang terkecil di TBM saya membuat ekobrik, membuat pengelolaan sampah menjadi barang-barang keterampilan, ya. Seperti apa ya? Sorry nih, saya punya ini nih.
Ini dari koran bekas nih, ya. Ini hasil relawan nih. Barang apapun ditampung di TBM dan mereka membuat karya nyata seperti ini. Dan mereka ada yang jual sendiri, ada yang dititipkan di sekolah, dipajang. Itu tujuan dari TBM multiliterasi itu. Dan buku-bukunya di TBM pasti ada tentang buku prakarya, tentang buku kerajinan. Ini salah satu solusi juga untuk mengurangi sampah. Itu Bu, kira-kira. Ya, bagaimana Ibu? Apakah sudah terjawab? Pak, terima kasih ya. Ini Pak, berarti saya juga nanti koordinasi sama kepala desanya juga perlu, Pak. Iya, perlu. Iya, nanti saya ini sampaikan. Ya. Soalnya gini Pak, kalau masalah sal begini biasanya kalau ada musrembang kan Pak? Nah, kalau ada musren, masukkan tentang pembuatan bank sampah di lingkungan, misalkan di dusun, masukkan Bu. Misalkan RT Ibu mau membuat tempat pembuangan sampah, masukkan di musren. Nah, ya, direalisasi. Bahkan pembuangan TPS tingkat desa, masukkan di musren. Tidak didanai oleh dana desa, mungkin oleh PIX, bisa juga oleh APBD provinsi, bisa juga dengan program yang biasanya ada langsung ke desa. Tuh. Iya. Kalau seandainya membuat TBM bank sampah yang tadi di lingkungan RT sendiri tuh, berarti kira-kira Pak nanti harus ada nama itu Pak. Misalkan namanya sampah apa gitu, mengajukannya tuh. Kalau untuk sampah ya jelas untuk 3 itu ya, ada sampah organik, non organik, terus yang residu itu, yang B3. Nah itu dikelola di TBM. Mana yang organik dibuat kompos, terus yang organik didaur ulang, yang tidak didaur ulang bisa dijual ke pengepul, sama dengan pengepul Bu, kerjasama. Bukan ke lingkungan, itu kerjasama gitu. Ada juga saya kerjasama juga dengan sebuah perusahaan botol minuman, semacam kita barter. Misalkan 1 kilo sampah bisa ditukar dengan tumbler, dengan tempat nasi. Itu ada kayak sistem seperti itu. Iya Pak, udah Pak, terima kasih Pak keterangannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada beberapa kesempatan untuk sesi tanya jawab. Boleh, mangga. Ya. Nah, kalau belum ada yang bertanya mungkin dari saya nih Pak. Ya, saya tadi tertarik dengan tentang tata kelola informasi sebenarnya Pak, yang tadi ada hoax mungkin dari di grup-grup WhatsApp atau apa itu kan mungkin masyarakat belum paham ada informasi apa langsung disebarluaskan padahal belum dicek itu kebenarannya seperti apa. Kemudian tadi ada juga kasus pencemaran nama baik seperti itu, padahal mungkin juga belum paham, oh ternyata ini nggak boleh, ternyata ada undang-undang ITE dan sebagainya. Nah mungkin bisa lebih dijelaskan nih Pak, bagaimana sih tata kelola sebenarnya informasi ini, edukasinya ataupun literasinya ke masyarakat ini seperti apa agar ya informasi ini juga terarah gitu, nggak hanya sekedar menyebarluaskan, nah tapi itu informasinya masih belum jelas seperti itu. Ya. Kita berbicara masalah literasi. Literasi dulu pasti tentunya yang harus diketahui. Kalau di pedesaan
apa sih sebenarnya literasi? Gitu. Penting enggak? Gitu. Padahal kalau sekarang untuk menghadapi di era globalisasi ini, kalau insan tidak literate akan susah untuk hidup. Jadi literasi itu kan memahami sumber daya yang ada dengan konsep yang cerdas gitu untuk menjadikan manusia berdaya. Nah, dikaitkan dengan sekarang masalah digital, memang suatu tantangan buat para relawan bagaimana caranya mengedukasi masyarakat supaya melek digital. Dan selama ini tidak menutupi ini ya, internet sudah masuk merambah ke pedesaan-pedesaan. Dan bahkan sekarang saya susah untuk membuat indikator-indikator kemiskinan itu, gitu ya. Karena sekarang kalau dulu miskin itu tidak punya motor, tidak punya HP. Sekarang ada yang miskin tapi tetap punya HP, punya motor gitu. Nah, agak sedikit ini, makanya pas kemarin adanya program tentang bansos dan semua data harus dimasukkan secara online, semuanya kelabakan. Kelabakan, semuanya pada gaptek karena medsos juga baru punya akun gitu. Dan sebelumnya, sebelum pandemi ini, saya bersama relawan selalu mengadakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi tentang literasi digital ke sekolah-sekolah, ya. Terus misalkan untuk kader PKK, gitu. Terus ke tingkat pemerintahan, saya selalu bekerja sama dengan tingkat pemerintahan dan alhamdulillah selama ini difasilitasi gitu. Mungkin habis ini kalau ada yang perlu saya bagikan juga share tentang literasi digital ya. Nanti saya akan bagikan gitu. Bagaimana kecakapan tentang literasi digital karena selama ini masyarakat pedesaan hanya baru mengakses. Nanti saya bagikan ya. Karena selama ini kan masyarakat belum bisa memilih mana berita yang benar, mana yang hoax. Makanya dulu pernah terjadi kasus tentang penyebaran hoax, pencemaran nama baik. Gitu. Padahal di undang-undang IT itu kan dendanya tidak ini ya sampai 750 juta itu yang pasal 45 itu. Dan di sana mulai ada kekhawatiran gitu. Tapi memang selama yang dicemarkan tidak mengaju, tidak ada jadi masalah. Tapi pas yang dicemarkan mengaju ke jalur hukum, ya tersandung. Dan ini sudah banyak kasusnya. Makanya di TBM kami selalu rutin mengadakan kegiatan penyuluhan. Sistemnya diselipkan lah. Kalau misalkan ada berbasis demo masak berbasis buku, saya selipkan tentang medsos yang nanti mengarah juga ke bagaimana belajar tentang marketing online. Terus ke belusukan juga ke posyandu bersama relawan. Setelah mendongeng ke anak-anak PAUD, giliran relawan mendongeng ke ibu-ibu gitu tentang media sosial gitu. Bagaimana pentingnya, dampaknya, akibatnya gitu. Karena medsos itu kan ibarat pisau yang punya dua sisi yang tajam. Kalau salah menggunakan, tidak bijak, tidak sehat, ya akhirnya akan tersandung. Itu yang saya kerjakan bersama relawan. Tidak ada penanya lagi? Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, silahkan dari Pak Ramayadi untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa melalui chat atau videonya kalau secara langsung bisa dibuka terlebih dahulu. Tidak ada? Ini Pak, ada Pak Ramayadi. Ya. TBM. Ya, silakan Bapak. TBM. Halo.
Halo, selamat sore. Sore. Iya, saya Bunga Dari dari Rumah Perubahan. perubahan. Pak, saya mau tanya, di tengah kondisi seperti ini, di tengah kondisi corona seperti ini, bagaimana sih TMB itu bisa menjadi solusi atau penenang gitu bagi entah itu orang tua atau anak-anak yang mungkin mereka tuh bisa akhirnya berkunjung ke TMB ini sendiri gitu. Masalah itu ya. Menyampaikan edukasi tentang pandemi COVID ini. Ya. Betul. Hal yang terkecil, saya membuat kegiatan yang kreatif, membuat video pendek bagaimana virus ini menyerang gitu. Dan anak-anak mau, anak-anak mau. Dan saya buatkan terpisah, hari ini bagian siapa, hari besoknya bagian siapa, dan video itu saya satukan. Nih, tonton penyuluhan tentang bahayanya virus corona. Akhirnya mereka nonton dan oh ternyata begitu. Akhirnya yang mau masuk ke TBM, saya tanya sudah cuci tangan apa belum? Sudah. Dicek, ya wangi, berarti sudah. Itu dari video yang saya buat gitu, iseng-iseng ya, iseng-iseng, tapi bagaimana caranya supaya menyampaikan daripada saya banyak ngomong gitu. Sudah terbiasa. Dan di TBM juga saya sediakan tempat cuci tangan, jadi mereka sebelum masuk cuci tangan. Di pikiran mereka virus itu, kuman ini akan mati terbunuh dengan sabun, gitu. Terus mereka juga mulai jaga jarak gitu. Biasanya kalau baca buku bergandengan gimana, akhirnya nggak takut corona gitu. Nah, saya juga takut kekhawatiran ini berlanjut gitu. Tapi sekarang mereka sudah terbiasa. Sudah terbiasa main di TBM dan tidak ada ketakutan gitu. Bahkan karena kita suka cuci tangan, pasti virus itu akan mati dengan sendirinya. Gitu. Jadi dari protokol kesehatannya juga udah sangat dijaga ya Pak ya? Iya. Terus juga kita bagikan masker. Bagikan masker juga gitu. Tetap. Karena saya juga karena sebagai pengelola ada kekhawatirannya juga. Kalau tidak mengikuti protokol kesehatan, itu saya nih yang kena. Jadi tetap yang masuk, apakah sudah cuci tangan, seperti di video yang kemarin sudah gitu. Terus apakah di rumah ada tamu dari luar? Tidak ada. Nah, ada yang tamu dari luar ngaku. Akhirnya malamnya itu sama Pak RT sama Pak RW gitu. Tersebut jaga jarak, mau. Ada kekhawatiran, ada mereka bisa. Oke Pak, kalau kayak gitu udah terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Dan juga ya, mohon maaf Bapak, ini sudah mendekati pukul 5. Apakah masih boleh kita, misal ada peserta yang tidak bertanya atau seperti apa? Boleh, silakan. Oh ya. Ya mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman, mungkin ada yang masih penasaran nih gimana literasi digital di pedesaan seperti itu. Ya mungkin ada yang bertanya. Atau sudah cukup dari teman-teman? Sudah cukup? Ya. Iya. Ya mungkin ini sih Pak. Bapak bisa menyampaikan kesan
pesan kepada kesan terhadap kegiatan hari ini, kegiatan virtual sharing, kemudian pesan juga kepada teman-teman relawan dan juga ke peserta yang lain seperti itu. Ya, Udah Ibu, ya. Ibu Romlah sudah tidak ada lagi pertanyaan. ini Pak tentang ini TBM Pelangi ini Pak. Oh, selalu on terus ini TBM Pelangi. Ya, silakan Ibu. Ini ya kita kan Pak, emang kita usaha TBM itu kan pakai buku bekas-bekas ya Pak, pertama dari keluarga dulu. Lah terus dibikin swaya kan, memang masyarakat juga di sini menyetujui semua dan ngasih respon. Nah, kadang-kadang kendalanya tuh gini Pak, kita tuh apa ya istilahnya, memang kadang-kadang materi juga menunjang ya Pak ya. Ya terutama tentang ini nih Pak, untuk keperluan perpustakaannya tuh. Sekarang kan zamannya internet tuh Pak. Nah, sedangkan kalau TBM itu kan kayak membuat, kita setiap tahun tuh membuat LPJ Pak, laporan pertanggungjawaban, untuk dilaporkan ke utama pemerintah desa, terus Pemda kabupaten. Nah, selama ini saya tuh kendalanya tuh di komputer tuh Pak. Lah, memang selama ini saya komputer tuh Pak, kalau ada komputer khusus untuk anak-anak tuh Pak, akan menarik. Sekarang tuh di pedesaan tuh jarang orang memiliki laptop kayak gitu Pak. Cuman ya kendalanya ya itu Pak, mungkin saya juga istilah nomor satu modal sih Pak, kadang-kadang tuh perlu ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya tuh gini Pak, selama ini saya menggunakan ininya tuh Pak, komputer tuh saya dari rental aja tuh Pak, karena saya tuh punya satu komputer tuh Pak rusak sama anak-anak. Nah, iya terus kalau itu Pak bisa mengajukan ke ini tuh Pak, dana desa bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi ya harus punya bukti ya Pak. Ya misalnya kan yang lamanya tuh kita harus ada gitu ya Pak ya, kayak komputernya yang lamanya tuh. Begitu Pak. Nah, soalnya kan biasanya diperiksa kan Pak kalau kita mengajukan sesuatu tuh. Nah, ini Pak udah pertanyaannya. Terima kasih Pak sebelumnya. Untuk TBM apalagi yang menginduk ke desa ya. Seharusnya kalau di desa Bu, seharusnya berubah dengan TBM, perpustakaan desa aja gitu. Kalau memang Ibu harus membuat laporan ke desa ya, program desa, seharusnya Ibu TBM apa perpustakaan desa nih? Saya tuh gini Pak, jadi ini pertamanya tuh punya saya sendiri itu kan, jadi TBM kan perpustakaan tuh punya desa, pemerintah desa dialihkan itu Pak ke TBM saya karena aktif. Kalau di desanya tuh tidak aktif, jadi yang megang tuh saya TBM Pelangi. Awalnya sih namanya Pelangi Tarbiyah, dirubah menjadi TBM Pelangi oleh Pemda Perpustakaan Sumber tuh Pak. Bahkan saya udah mengeluarkan SK-nya oleh Pemda langsung ke saya, dan saya dapat bantuan 230 juta waktu tahun 2015 sih pertama kali. Dan sampai sekarang untuk Pemda tuh terakhir katanya adanya di pedesaan, semua dana adanya di desa sekarang. Iya, betul. Banyak. Betul. Kalau TBM Ibu apalagi difasilitasi oleh desa, itu sangat bisa Ibu mengajukan fasilitas untuk sarana TBM ke desa, masukkan di musren, bisa. Apalagi untuk kegiatan literasi, ada berapa persen ya pendidikan itu bisa didanai oleh dana desa, ya. Iya. Itu termasuk untuk PKBM, untuk madrasah, untuk sanggar seni, itu bisa dari dana desa, Bu. Apalagi untuk TBM literasi ada. Bahkan di desa lain sudah pada berdiri desa literasi. Kalau misalkan Ibu sudah maju, di beberapa kementerian juga sudah ada program
tentang literasi seperti kampung literasi. Iya, Terus Pak. juga selain mengandalkan pengajuan ke desa, Ibu juga bisa buat proposal ke CSR wilayah Ibu. Ya misalkan ada apa perusahaan apa itu bisa Bu, sangat bisa. Buatlah proposal. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih keterangannya. Saya nanti saya bicarakan masalah ini yang untuk terutama di pemerintah misalnya terutama keperluan-keperluan ini yang ada di TBM lah seperti kayak tadi tuh komputer dan lain sebagainya. Nanti saya koordinasi Pak dan terima kasih penjelasannya dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya terima kasih Ibu. Mungkin cukup ya Sama-sama, dari Pak. teman-teman. Tak ada lagi yang hendak bertanya? Cukup insya Allah. Iya. Cukup, Baik. Pak. Ya baik, terima kasih. Mungkin dari Pak Rohman bisa menyampaikan kesan terhadap kegiatan virtual sharing hari ini, kemudian pesan kepada teman-teman relawan dan juga peserta yang lain, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah meluangkan waktu dalam kegiatan walaupun kita ada dalam keterbatasan ya karena masalah pandemi ini, termasuk sinyal di saya ini agak sedikit ini ada gangguan di saya juga nih. Iya, Oke. Pak. Iya. Yang penting untuk semuanya ada 3 hal yang harus kita ingatkan di masa pandemi itu adalah kita tetap cerdas, ya, kita tetap kreatif, kita tetap produktif ya. Cerdas dalam arti mampu memanfaatkan internet secara baik ya. Baik arti tepat guna sesuai norma etika dan budaya kita yang berlaku. Terus kreatif mampu menciptakan sebuah karya yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai-nilai bagi masyarakat. Terus produktif mampu mendapatkan atau memberikan manfaat yang maksimal yang berkaitan dengan teknologi untuk diri sendiri dan orang lain, sehingga kita akan tercipta insan yang literate dan mampu menjawab tantangan. Di saya ini sinyalnya jelek. Iya, Itu Pak. mungkin tambahan dari. Cerdas mengembangkan ekonomi, cerdas mampu mengembangkan ekonomi, kreatif mampu menciptakan karya. Tetap cerdas, kreatif, produktif. Moderator masih mute. Iya. Masih mute, Mbak. Mohon maaf Mbak Intan, belum terdengar suaranya. Mic-nya masih di mute. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa dihidupkan videonya. Bila berkenan, kita akan melaksanakan foto bersama seperti itu.
Nanti foto bersamanya akan dipimpin oleh adik Najwa seperti itu. Monggo Najwa dipimpin untuk sesi fotonya. Ya. Ya, Najwa. Bentar. Baik, teman-teman, bila berkenan mohon untuk ditampilkan videonya. Oh ya, baik. Dari nanti saya akan pimpin fotonya, nanti yang akan capture adalah Najwa seperti itu. Baik, yang pertama kita foto formal terlebih dahulu seperti itu. Ya, saya pimpin saat sudah siap ya semuanya. Ya. Baik, saya mulai. Kayak formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Menghadap ke kamera. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Kita beri jeda terlebih dahulu. Baik, sekali lagi kita foto dengan gaya bebas, seperti itu. Ya. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua dan juga terima kasih untuk Pak Rohman atas materi yang telah disampaikan hari ini. Sangat ya bermanfaat dan membuka wawasan tentang bagaimana literasi digital, terutama untuk masyarakat pedesaan seperti itu. Dan juga tadi ada pengetahuan-pengetahuan lain. Ya, mungkin teman-teman peserta jangan meninggalkan forum terlebih dahulu. Nanti mohon untuk mengisi kesan-pesan di kolom chat seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, mari kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari tutur kata maupun perilaku. Saya selaku moderator hari ini menyampaikan terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta untuk teman-teman peserta yang lain mohon untuk tetap jangan meninggalkan forum terlebih dahulu. Monggo untuk mengisi kesan dan pesan terlebih dahulu di kolom chat seperti itu.
Pak Rohman, monggo jika ada yang hendak dikerjakan atau bisa meninggalkan forum terlebih dahulu, atau monggo juga untuk mengikuti apa ya, kesan pesan dari teman-teman seperti itu.